kundang anak Padang ya? Iya, cerita Bunda mau cerita maling kundang. Maling kundang itu dari Padang. Ya. Hiduplah seorang janda bernama Made Rubayah yang tinggal bersama anak laki-lakinya yang bernama Maling Kundang. Pada zaman dulu kala ada sebuah cerita di sebuah perkampungan nelayan pantai air manis Padang, Sumatera Barat. Ada seorang janda bernama Made Rubayah yang hidup bersama anak laki-laki yang bernama Maling Kundang. Maling Kundang. Made Rubayah sangat menyayangi dan memanjakan Maling Kundang. Malin kemudian tumbuh menjadi seorang anak yang rajin dan penurut. Ketika Made Rubayah sudah tua, ia hanya mampu bekerja sebagai penjual kue untuk mencukupi kebutuhan dirinya dan anak tunggalnya. Suatu hari, Malin jatuh sakit keras hingga nyawanya hampir melayang, namun akhirnya ia dapat diselamatkan berkat usaha keras ibunya. Setelah sembuh dari sakitnya, ia semakin disayang sama ibunya. Mereka adalah ibu dan anak yang saling menyayangi. Saat dewasa, Malin memohon untuk merantau agar dapat mengubah nasibnya dan ibunya. Saat Malin sudah dewasa, ia meminta izin kepada ibunya untuk pergi merantau ke kota, karena saat itu sedang ada kapal besar merapat di pantai air manis. Terus ibunya bilang, "Jangan Malin, ibu takut terjadi sesuatu denganmu di tanah rantau sana. Menetaplah di sini saja, temanin ibu," kata ibu Malin. Ucap ibunya sambil bersedih setelah mendengar keinginan Malin yang ingin merantau. Kata Malin, "Ibu tenanglah, tidak akan terjadi apa-apa denganku, ibu," ujar Malin sambil menggenggam tangan ibunya. "Ini kesempatan, Bu, karena belum tentu setahun sekali ada kapal besar merapat di pantai ini. Aku ingin mengubah nasib kita, Bu, izinkanlah," pinta Malin mohon pada ibunya. Biar diizinin Pak Malin merantau. Ya. Nih, Made Rubayah mengizinkan Malin untuk merantau. Ia pun memberikan bekal nasi untuk Malin. "Baiklah, ibu izinkan. Cepatlah ibu akan cepatlah kembali, ibu akan selalu menunggumu," kata ibunya sambil menangis. Ya. Meski dengan berat hati, akhirnya Made Rubayah mengizinkan Malin untuk pergi. Kemudian Malin dibekali nasi berbungkus daun pisang sebanyak berapa? 7 bungkus. Ya. "Untuk bekalmu di perjalanan," katanya sambil menyerahkan pada Malin. Setelah itu Malin berangkat ke tanah rantau meninggalkan ibunya sendiri. Made Rubayah yang selalu mendoakan agar Malin selamat dan cepat kembali. Hari demi hari terus berlalu, hari yang terasa lambat bagi Made Rubayah. Setiap pagi dan sore Made Rubayah memandang ke laut. "Sudah sampai manakah kamu berlayar, Nak?" tanyanya dalam hati sambil terus memandang laut. Ia selalu mendoakan agar anaknya selalu selamat dan cepat kembali. Ia yakin anaknya pasti datang. Benar saja, tak berapa lama kemudian di suatu hari yang cerah dari kejauhan tampak sebuah kapal yang megah nan indah berlayar menuju pantai. Penduduk desa menyambut kapal yang datang. Terlihat sepasang anak muda yang berdiri di anjungan. Penduduk desa mulai berkumpul. Mereka mengira kapal itu milik seorang sultan atau seorang pangeran. Mereka menyambutnya dengan gembira. Made Rubayah amat gembira mendengar hal itu.
Ia selalu berdoa agar anaknya selamat dan segera kembali menjenguknya. Sinar keceriaan mulai menyampirinya kembali. Namun, sehingga berbulan-bulan semenjak ia menerima kabar Malin dari nahkoda itu, Malin tak kunjung kembali untuk menengoknya. Ketika kapal itu mulai mendarat, terlihat sepasang anak muda berdiri di anjungan. Pakaian mereka berkilau terkena sinar matahari. Wajah mereka cerah dihiasi senyum karena bahagia disambut dengan meriah. Ya, disambut dengan meriah tuh Malin sama istrinya, ya. Made Rubaiyah yang menghampiri dan memeluk Malin karena takut kehilangan anaknya lagi. Made Rubaiyah juga ikut berdesakan mendekati kapal. Jantungnya berdebar keras saat melihat anak lelaki muda tuh. Itu dia udah durhaka sama ibunya. Malin tidak mengakui ibunya dan menendang Made Rubaiyah hingga terkapar di pasir sambil menangis. Made Rubaiyah tidak percaya akan perilaku anaknya. Ia jatuh tertunduk sambil berkata, Malin, Malin, anakku, aku ini ibumu nak, mengapa kau jadi seperti ini nak? Kata ibunya. Hei perempuan gila, kata si Malin, ibuku tidak seperti engkau, melarat dan kotor. Perempuan tua ini terkapar di pasir, menangis dan sakit hati. Orang-orang yang melihatnya ikut terpana dan kemudian pulang ke rumah masing-masing. Made Rubaiyah pingsan dan terbaring sendiri. Ketika ia sadar, pantai manis sudah sepi. Nah, ya, dia dimarahin sama si Malin. Akhirnya dia pingsan di pantai. Sadar-sadar, oh semua udah sepi, dia tinggal sendiri di pantai. Made Rubaiyah berdoa dengan hatinya yang pilu dan kemudian langit berubah menjadi gelap. Dilihatnya kapal Malin semakin menjauh. Ia tak menyangka Malin yang dulu disayang tega berbuat sedemikian. Hatinya perih dan sakit, lalu tangannya diangkat ke langit. Kemudian berdoa dengan hati yang pilu. Nah, ini ibunya berdoa nih. Ya Allah, ya Tuhanku, kalau memang dia bukan anakku, aku maafkan perbuatannya tadi. Tapi kalau memang dia benar anakku yang bernama Malin Kundang, aku memohon kepadamu ya Allah. Ucapnya pilu sambil menangis. Tak lama kemudian cuaca di tengah laut yang tadinya cerah mendadak berubah menjadi gelap. Hujan tiba-tiba turun teramat lebat. Datang badai besar yang menghantam kapal Malin Kundang dan tampak sebongkah batu yang menyerupai tubuhnya. Tuh deh, kena ajab karena dia udah berdosa sama ibunya. Tiba-tiba datanglah badai besar menghantam kapal Malin Kundang. Lalu sambaran petir yang menggelegar. Saat itu juga kapal hancur berkeping-keping. Kemudian terbawa ombak hingga ke pantai. Jadi kapalnya itu kena badai besar, lalu hancur berkeping-keping ke bawah ombak. Esoknya saat matahari pagi muncul di ufuk timur, badai telah reda. Di pinggir pantai terlihat kepingan kapal yang telah menjadi batu. Itulah kapal Malin Kundang, tanpa sebongkah batu yang menyerupai tubuh manusia. Itu pula tubuh Malin Kundang, anak durhaka yang dikutuk ibunya menjadi batu karena telah durhaka. Di sela-sela batu itu berenang-renang ikan teri, ikan belanak, dan ikan tenggiri. Konon ikan itu berasal dari serpihan tubuh sang istri yang terus mencari Malin Kundang. Kisah legenda Malin Kundang ini memiliki pesan yang sangat diambil. Ya, jadi cerita tadi cerita siapa? Malin Kundang. Malin Kundang. Malin Kundang itu yang durhaka sama siapa? Ibunya dikutuk menjadi Batu.